Bab 461. Pedang melawan arus 80 miliar tahun. Di tepi pantai, seorang wanita dan seorang pria tampak berjalan perlahan. Wanita itu memakai gaun polos dengan rambut panjang terurai di bahunya. Dia tampak tenang dan anggun. Parasnya luar biasa cantik bak dewi dari surga. Pria itu memakai baju putih, kesannya tampan dan berwibawa. Ketika berjalan perlahan, auranya tenang dan lembut. Keduanya berjalan di tepi pantai sembari berbicara dan tertawa. Suasananya sangat hangat dan menyenangkan. Entah berjalan berapa lama, wanita itu menggenggam tangan si pria. Dia berujar seraya menyunggingkan senyuman, "Kak, dia sudah datang." Mile tampak mengangguk. Tak jauh di belakang mereka, berdiri dua orang, yaitu Sander dan Maya. Mile menoleh ke adiknya sembari berucap, "Kalau kamu tak mau pergi, aku akan menemanimu di sini." Wanita itu mendadak berujar, "Kak, bagaimana kalau kita reinkarnasi sekali lagi?" "Reinkarnasi sekali lagi?" Mile terkejut sejenak, lalu berucap seraya menyunggingkan senyuman, "Tapi, kita tak bisa mati." Adiknya menjawab seraya tersenyum, "Aku punya cara." Mile berhenti melangkah. Dia merapikan rambut adiknya yang berantakan karena angin laut dengan lembut, lalu melontarkan pertanyaan, "Kenapa kamu mau begitu?" Adiknya membalas seraya menyunggingkan senyuman, "Di kehidupan pertama, kita cuma punya sedikit waktu bersama dan harus berpisah karena kematian. Di kehidupan kedua, kita sering berpisah dan banyak rintangan. Aku mau menemanimu di kehidupan ketiga. Cuma ada kita berdua, tumbuh bersama dan merasakan suka duka kehidupan ini." Sembari berucap begitu, dia memeluk kakaknya dan berucap, "Aku tak serakah. Cuma satu kehidupan saja. Setelah itu, aku akan membunuh semua musuh di dunia ini. Biarkan Sander membangun tatanan baru, lalu kita akan menjadi batu yang tak tahu apa-apa. Bagaimana?" Mile merespons, "Kalau kita reinkarnasi lagi, di kehidupan ketiga, bagaimana kalau kamu tak mengenaliku?" Wanita itu menggeleng. "Walaupun kita reinkarnasi ribuan kali, begitu aku melihatmu, aku pasti mengenalimu." Mile pun menyunggingkan senyuman. "Baiklah." Sudut bibir wanita bergaun polos itu terangkat. Parasnya luar biasa. Kakaknya menyunggingkan senyuman, lalu berbalik melihat Sander dan Maya yang berdiri di kejauhan. "Kemari." Sander segera mendekat bersama Maya. "Ayah, Bibi." Wanita itu melihat Sander dan tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Maya juga memberi salam dengan sedikit membungkuk. "Salam, Master Pedang." Mile melihat Maya sambil menyunggingkan senyuman. "Kita ini keluarga, jangan terlalu formal." "Keluarga." Wajah Maya tersipu dan tatapannya penuh kegembiraan. Mile berbalik melihat Sander. Usai mengamati sebentar, dia bertanya, "Sudah menjadi Kaisar Agung?" Sander mengangguk, "Ya." Ayahnya juga mengangguk. "Datang ke sini, kamu banyak mendapatkan manfaat." Sander meledek, "Ya, berkat ayah yang menekan kekuatanku." Pria berpakaian putih itu tertawa, lalu bertanya, "Masih marah?" Sander menggeleng, "Tidak, aku tahu ayah bermaksud baik. Kamu ingin aku merasakan hidup sederhana." Pria itu tersenyum penuh kebanggaan. "Sebelumnya aku memintamu mewarisi Akademi Guansuan terlalu dini, itu kesalahanku. Kamu tidak menyalahkanku, kan?" Sander berpikir sebentar, lalu menjawab, "Aku tidak bisa melawanmu." Mile pun tertawa. Wanita bergaun polos itu melihat Sander dan sedikit tersenyum. Mile berucap, "Temani ayah jalan." Sander mengangguk. Kedua orang itu berjalan menjauh. Maya berdiri di samping wanita bergaun polos dan masih sedikit gugup. Wanita ini adalah tokoh besar. Dia melihat Maya yang sedikit canggung, lalu berucap seraya tersenyum, "Panggil aku Bibi." Maya ragu sejenak, lalu memanggil, "Bibi." Wanita itu pun tersenyum. "Tahukah kamu, di alam semesta yang luas ini, jenis naga apa yang terkuat?" Maya tampak menggeleng. Wanita itu berucap, 80 miliar tahun yang lalu, ada jenis naga yang disebut naga leluhur, yang lahir dari 4 elemen kekacauan utama, lah tumbuh dengan menyerap sumber leluhur, kekuatannya menembus langit dan bumi. Kamu mau jadi penerus naga leluhur?" Maya tanpa ragu langsung mengangguk. Meskipun tidak tahu persis apa itu naga leluhur, jelas sekali itu sangat kuat. Wanita ini jelas ingin memberikan sesuatu yang berharga. Wanita itu pun tersenyum, lalu tiba-tiba mendongak dan mengibaskan lengan bajunya. Pedang Hangdao tiba-tiba memelesat ke udara.
Siing. Sungai waktu muncul. Sebuah ruang hampa besar muncul di langit. 80 miliar tahun yang lalu. Sebilah pedang melawan arus waktu 80 miliar tahun. Di ruang hampa yang luas itu, Maya melihat seekor makhluk raksasa. Makhluk ini berwarna hitam pekat dan memiliki tanduk seperti rusa. Kepalanya seperti sapi, mulut seperti keledai, mata seperti udang, telinga seperti gajah, sisik seperti ikan, kumis seperti manusia, perut seperti ular, dan kaki seperti burung phoenix. Ukurannya benar-benar sangat besar. Bintang-bintang di angkasa seolah tidak cukup untuk menampungnya. Hanya kepalanya saja mungkin panjangnya jutaan meter. Lah berdiam di angkasa yang luas, benar-benar seekor raksasa bintang. Alam semesta tampak kecil di hadapannya. Melihat makhluk raksasa ini, Maya sangat terkejut. Inilah naga yang sesungguhnya. Naga sejati. Sebagai perbandingan, klan Tianlong. Pada saat itu, berhubung merasakan sesuatu, naga leluhur tiba-tiba membuka matanya. Ketika ia membuka matanya, hati Maya bergetar. Dia secara refleks ingin bersujud. Namun, sekejap kemudian, niat pedang menyelimutinya dan rasa takut itu hilang tanpa jejak. Maya melihat naga leluhur di angkasa dengan penuh kekaguman. Naga. Keluarga Tianlong sungguh tidak ada apa-apanya di hadapan naga leluhur ini. Naga leluhur itu menatap wanita bergaun polos dengan mata tak acuh. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Suaranya langsung menembus arus waktu 80 miliar tahun hingga ke Bima Sakti. Wanita bergaun polos itu tidak berbasa-basi. Dia mengibaskan lengan bajunya, lalu pedang Hangdao langsung muncul di atas kepala naga leluhur. Bam! Sekejap, niat pedang yang mengerikan menyelimuti naga leluhur. Matanya mengecil, rasa takut akan kematian memenuhi hatinya. Naga leluhur sangat terkejut. Wanita itu menatap naga leluhur seraya berucap, "Aku punya seorang junior yang ingin masuk ke garis keturunan naga leluhurmu. Boleh atau tidak, katakanlah." Kemudian, pedang Hangdao turun sedikit lagi. Naga leluhur terdiam. Maya melihat wanita itu dengan mata berkedip. Bibi Sander ini sangat hebat. Naga leluhur menatap wanita itu beberapa saat, lalu berucap, "Ayo, kita bicarakan baik-baik, aku orang yang berbicara logika." Wanita itu pun mengangguk. "Dari umurmu, hanya beberapa ratus tahun. Aku akan meminjamkan 1000 tahun umur lagi untukmu dari Tao." Kemudian, dia tiba-tiba mendongak. Seiring dengan dua jarinya yang menunjuk, pedang Hangdao tiba-tiba memelesat ke langit, merobek angkasa, dan sebuah celah besar muncul. Bersamaan dengan munculnya celah ini, sebuah sumber leluhur tiba-tiba jatuh dan masuk ke tubuh naga leluhur itu. Bam! Tubuh besar naga leluhur tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, kekuatan besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, umurnya mulai bertambah. Hanya saja, pada saat itu, sebuah tekanan yang mengerikan tiba-tiba muncul di angkasa yang luas ini. Menyadari tekanan ini, wajah naga leluhur langsung berubah drastis. Ini adalah Tao. Tao sejati. Naga leluhur sangat ketakutan. Apabila Tao menyerangnya, ia pasti mati. Meskipun ia lahir dari Tao dan merupakan makhluk super kuat di alam semesta ini, di hadapan Tao, ia tetap tidak ada apa-apanya. Pada saat itu, wanita bergaun polos di bumi tiba-tiba mendongak dan menatap tajam. Pergi. Bam! Di angkasa, tekanan mengerikan yang mengelilingi naga leluhur langsung lenyap tanpa jejak. Merasa lega karena tekanan mengerikan itu hilang, naga leluhur segera bernapas lega, lah menatap wanita bergaun polos itu dengan penuh keterkejutan dan sedikit takut. Wanita ini bisa menggertak Tao hanya dengan satu kata. Sungguh luar biasa. Lah belum pernah melihat seseorang yang sehebat ini. Segera, naga leluhur merasa sangat gembira karena menyadari bahwa umurnya benar-benar bertambah 1000 tahun. Umur bertambah 1000 tahun. Naga leluhur sangat gembira. Awalnya, ia hanya memiliki sisa umur beberapa ratus tahun sebelum harus mati, lah hampir putus asa. Sebab, dewa nyata menjaga tatanan dan Tao sehingga banyak makhluk kuat tidak bisa hidup selamanya. Bahkan naga leluhur pun, umurnya ada batasan. Hanya saja sekarang, dengan tambahan umur 1000 tahun, ia kembali memiliki harapan. Naga leluhur sangat berterima kasih, lah melihat wanita bergaun polos itu. Rasa takutnya berkurang dan rasa terima kasihnya bertambah. Lah tidak mengucapkan terima kasih, melainkan melihat ke arah Maya.
Kuku naganya perlahan terangkat. Seketika, sebuah inti naga emas terbang keluar dan langsung masuk ke tubuh Maya. Bam! Mata Maya terbuka lebar. Sebuah aura mengerikan tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Kaisar Agung. Sekejap, dia langsung mencapai tingkat Kaisar Agung. Naga leluhur melihat Maya dan berusaha membuat suaranya lembut. Ini adalah inti naga yang aku kembangkan. Itu dapat membantumu melampaui batas garis keturunanmu. Di dalamnya juga ada warisan. Beberapa teknik pembunuhan khusus naga dan ilmu pelindung. Semoga dapat membantumu. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu memberi hormat. Terima kasih, senior. Naga leluhur tersenyum sedikit. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari garis keturunan naga leluhurku. Di masa depan, kalau melawan arus waktu dan ruang, sebutkan namaku. Beberapa makhluk kuat dalam sejarah akan memberi sedikit penghormatan padaku. Maya kembali memberi hormat. Aku akan mengingatnya. Naga leluhur mengangguk, lalu melihat wanita bergaun polos. Orang itu mengibaskan lengan bajunya tanpa berbasa-basi. Dia menutup sungai waktu dan langit kembali normal. Wanita itu berbalik melihat Maya. Pada saat itu, aura Maya masih terus meningkat pesat. Selain itu, garis keturunannya juga terus berkembang. Maya memberi hormat sedikit kepada wanita bergaun polos. Terima kasih, Bibi. Wanita itu berucap, jangan sungkan, seraplah dengan baik. Maya mengangguk, lalu duduk dan mulai fokus menyerap warisan dari naga leluhur. Wanita bergaun polos berbalik melihat ke arah Sander dan kakaknya di kejauhan. Di kejauhan, Sander dan Miley berjalan perlahan. Miley bertanya, kamu benar-benar sudah memutuskan? Sander tampak mengangguk. Ya. Pria berpakaian putih itu melihat Sander. Akan ada banyak kesulitan. Sander tersenyum pahit. Kalau tidak menghadapinya sekarang, nanti pun tetap harus menghadapinya, kan? Pria berpakaian putih terdiam sejenak, lalu berucap lembut, dulu, aku berharap kamu bisa menjadi orang yang benar-benar kuat. Jadi, aku berharap kamu menghadapi banyak kesulitan karena penderitaan menguatkan seseorang. Tapi sekarang aku berpikir, aku tidak seharusnya membuat keputusan untukmu. Kalau kamu tidak ingin menghadapi begitu banyak kesulitan, ayah akan membantumu. Sander berpikir sejenak, lalu berucap, biarkan aku menempuh jalanku sendiri. Menjadi orang yang hanya bergantung pada generasi sebelumnya. Dia merasa, itu tidak ada artinya. Seperti yang sering dikatakan, sekuat apapun latar belakang yang diandalkan, tidak sekuat diri sendiri. Miley terdiam sejenak, lalu berucap, baiklah. Sander tersenyum, ayah, kemana kalian akan pergi selanjutnya? Miley baru saja ingin menjawab. Tiba-tiba, dia mendongak ke arah langit. Dia datang. Sander juga mendongak. Kaisar Yongsheng. Sudah datang. Bersambung. Bab 462 Kaisar Yongsheng, kalian maju semua. Di antara bintang-bintang, sekelompok ahli berjalan di udara. Pemimpin mereka adalah Kaisar Yongsheng. Di belakang orang itu berdiri 3 orang. Salah satunya adalah seorang wanita berjubah yang memegang sapu debu. Tatapannya dingin dan auranya amat kuat. Di sebelah kiri wanita itu, berdiri seorang pria tua bungkuk dengan sorot mata yang agak dingin. Dia terlihat bukan orang baik. Di sebelah kiri pria itu, berdiri seorang pria paruh baya yang mengeluarkan aura kematian, amat menyeramkan. Di belakang Kaisar Yongsheng, ada puluhan ribu orang. Di antara mereka, ada 16 Kaisar Agung Nasib, lebih dari 100 Kaisar Agung Suyue, dan ribuan Kaisar Agung lainnya. Sisanya adalah ahli di ranah Kaisar Dewa. Kelompok ini amat menakutkan. Mereka adalah ahli yang baru saja dia rekrut. Kali ini, dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Dia ingin era peradaban abadi kembali mendominasi alam semesta. Kini, Kaisar Yongsheng mendadak berhenti. Dia melihat bumi di kejauhan dengan mata memicing. Apakah wanita bergaun polos itu ada di bumi? Di sampingnya, seorang pria tua mengangguk. Benar. Dia bertanya lagi, Sander dan Dewa Nyata juga ada di sana. Orang itu mengangguk. Ya, selain itu, Master Pedang Dunia dari alam semesta Guanxuan juga ada di sana. Kaisar Yongsheng tertawa sebelum berucap, bagus, tangkap semuanya sekaligus. Kemudian, dia melangkah maju dan bersiap untuk menyerang bumi. Sayangnya, pada saat itu, ruang waktu 1000 meter di depannya tiba-tiba bergetar sedikit.
Sekejap kemudian, ruang waktu terbuka dan seorang pria perlahan berjalan keluar. Pria yang muncul itu adalah Sander. Dengan kemunculan pemuda itu, seorang wanita juga perlahan berjalan keluar. Wanita itu terlihat anggun dan cantik. Orang yang datang adalah Maura. Di samping Maura, ada dua orang lagi, yaitu Rosa dan Selina. Beberapa ribu meter di sebelah kanan mereka, berdiri dua orang di antara bintang-bintang, yaitu Master Pedang Dunia dan wanita bergaun polos. Kaisar Yongsheng melihat sekilas ke arah kedua orang terakhir, lalu melihat ke arah Maura. Dia berucap sambil menyunggingkan senyuman, "Kalian maju semua." Usai itu, dia melangkah maju lagi. Bam! Sekejap, sebuah aura mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh Bima Sakti. Kaisar Yongsheng berada di puncak kekuatannya. Kini, kekuatannya telah sepenuhnya pulih. Maju bersama. Wanita bergaun polos melihat sekilas ke arah Kaisar Yongsheng, tanpa bicara. Mile menggenggam tangan adiknya, lalu tersenyum. Biarkan Sander yang bertarung. Adiknya tetap tidak bicara. Terakhir kali dia melihat seseorang yang begitu sombong adalah jutaan tahun yang lalu, yaitu sosok bernama Satya. Di kejauhan, Maura melihat sekilas ke arah Kaisar Yongsheng, lalu berbisik di telinga Sander, "Orang ini sangat lemah." Ekspresi pria itu membeku. Kala itu, Kaisar Yongsheng tiba-tiba hendak menyerang. Sander mendadak berucap, "Aku akan melawanmu." Mendengar itu, Kaisar Yongsheng tampak mengernyit. "Kamu mau melawanku?" Sander mengangguk. Kaisar Yongsheng menatapnya dengan tenang. "Kamu pikir kamu layak?" Sander tidak marah, melainkan tersenyum. "Coba saja." Kaisar Yongsheng pun menatapnya seraya berujar, "Aku akan membunuhmu dengan satu jurus." Sander tersenyum, "Ayo." Kemudian, dia mendadak melangkah maju. Seketika, sebuah pedang memelesat keluar dari tubuhnya. Pedang Suanyuan. Sander membuka telapak tangannya. Pedang Suanyuan terbang ke tangannya. Ketika dia menggenggam pedang Suanyuan, garis keturunan Raja Api dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tanpa basa-basi, Sander mendadak menghilang dari tempatnya. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang yang memelesat ke arah Kaisar Yongsheng. Langsung bertarung. 3 kali lipat jurus menghunus pedang. Begitu Sander menghunus pedangnya, ruang waktu di sekitarnya langsung mulai lenyap. Di kejauhan, Master Pedang Dunia melambaikan lengan bajunya. Dia memancarkan kekuatan yang langsung memperkuat ruang sekitarnya. Kaisar Yongsheng awalnya tampak meremehkan ketika melihat Sander menyerang dengan pedangnya. Hanya saja, ketika pedang Sander hampir mencapainya, sorot matanya langsung memicing. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan orang ini meningkat begitu banyak. Tanpa berbasa-basi, Kaisar Yongsheng mendadak melangkah maju dan memukul dengan tinju. Bam! Seiring dengan ledakan cahaya pedang emas, Sander langsung terpental ribuan meter. Akan tetapi, Kaisar Yongsheng juga terlempar ratusan meter. Adegan ini membuat ahli di belakang Kaisar Yongsheng sulit percaya. Pemuda ini mampu membuat Kaisar Yongsheng mundur. Kaisar Yongsheng juga terkejut. Dia tidak menyangka dirinya bisa terdesak mundur oleh kultivator pedang muda ini. Bukan hanya mundur, di tinjunya juga terdapat bekas luka pedang yang dalam. Dia terluka. Kaisar Yongsheng menatap tajam ke arah Sander di kejauhan. 800 kali jurus menghunus pedang berlapis, menggunakan ruang waktu untuk 3 kali lipat. Sander tidak banyak bicara. Dia melangkah maju. Seketika itu juga, sebuah niat pedang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Niat pedang. Dari tubuh Sander, gelombang demi gelombang niat pedang memancar seperti air pasang. Niat pedang yang kuat membuat ahli di belakang Kaisar Yongsheng mengubah ekspresi. Kaisar Yongsheng menatap pemuda di depannya dengan lebih serius. Dia tidak menyangka bahwa orang ini bisa meningkatkan kekuatannya begitu dahsyat setelah datang ke Bima Sakti. Sialan. Apakah dia datang ke Bima Sakti untuk bertindak curang? Di kejauhan, Sander melihat pedang suci Suanyuan di tangannya. Dia menyadari pedang ini sangat luar biasa, sangat istimewa, dan terhubung dengan garis keturunannya. Apabila dia sepenuhnya mengaktifkan darah Raja Api, pedang ini pasti akan menjadi lebih kuat. Tanpa berpikir lebih jauh, Sander mengentakkan kaki kanannya di ruang hampa. Seketika, dia berubah menjadi cahaya pedang emas yang menghilang dari tempatnya. Sret! Sebilah pedang tiba-tiba menyerang ke arah Kaisar Yongsheng.
Mata Kaisar Yongsheng memancarkan tatapan dingin. Dia tiba-tiba melangkah maju, lalu mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Bam! Sebilah cahaya emas mendadak meledak keluar dari tubuh Kaisar Yongsheng, lalu berubah menjadi jejak tinju yang kuat mengarah pada pedang Sander. Bam! Suara ledakan yang menggelegar terdengar di antara bintang-bintang. Pedang Sander terhenti oleh tinju itu, tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Mata Kaisar Yongsheng memancarkan tatapan bengis. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi tinju lagi, lalu memukul dengan keras. Bam! Dengan tinjuan ini, ribuan cahaya emas memancar dari tinjunya. Dalam sekejap, Sander terlempar hingga 10.000 meter jauhnya. Begitu Sander berhenti, darah perlahan mengalir dari sudut bibirnya. Kaisar Yongsheng melihat Sander, lalu tertawa sinis. Hanya segitu. Sander mengusap darah di sudut bibirnya, kemudian tersenyum. Dia tiba-tiba menatap Maura di kejauhan. "Kak Maura, kata-katamu dulu benar." Maura berkedip, "Kata-kata apa?" Sander menjawab sambil tersenyum, "Kesulitan yang kita hadapi sekarang, dalam beberapa waktu ke depan, akan terlihat sepele." Sudut bibir Maura terangkat sedikit. Sander tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang yang menyerang Kaisar Yongsheng lagi. Tak lama sebelumnya, di hadapan Kaisar Yongsheng, Sander bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Namun kini, dia sudah bisa bertarung melawannya. Dia tidak menjadi sombong. Dia hanya benar-benar memahami kata-kata Maura bahwa saat menghadapi kesulitan, jangan pernah menyerah atau putus asa. Sebab, setelah beberapa waktu berlalu, kesulitan itu akan terasa sepele. Tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Pikiran Sander terbuka, niat pedang di tubuhnya kembali meningkat dengan cepat. Adegan ini membuat mata Kaisar Yongsheng memicing, kali ini dengan penuh niat membunuh. Dia tentu tidak akan berlama-lama bertarung dengan Sander. Baginya, kalau dalam 3 serangan dia tidak bisa membunuh Sander, itu berarti dia kalah. Dia adalah Kaisar Yongsheng, kaisar terkuat dalam sejarah. Dia memiliki kebanggaannya sendiri. Kaisar Yongsheng mengangkat kedua tangannya. Seketika, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Cahaya emas menyapu datang. Gelombang energi menakutkan dari ruang sekitar menyerbu ke arah Sander. Di momen ini, niat pedang Sander yang mengerikan langsung ditekan. Pada saat itu, Kaisar Yongsheng melangkah maju. Dia memancarkan kekuatan misterius yang langsung membelenggu Sander. Domain pedang Yongsheng. Dengan rata penuh amarah, Kaisar Yongsheng berseru, "Matilah." Sekejap, cahaya emas tanpa akhir berubah menjadi pisau tajam yang menyerang Sander. Kala itu, Sander tertekan di tempat dengan kekuatan besar seperti rantai yang membelenggunya. Hal ini membuat tubuhnya terasa sangat berat. Niat kematian menyerang. Namun, Sander malah menyeringai. Matanya perlahan tertutup, pedang Suanyuan di tangannya bergetar hebat. Kala itu, Sander mendadak membuka matanya. Bam! 2 kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. 2 kekuatan garis keturunan. Garis keturunan iblis gila. Garis keturunan Raja Api. Ketika kedua kekuatan garis keturunan itu muncul, mereka langsung menghancurkan domain pedang Yongsheng di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sander melompat maju dengan pedang di tangannya, lalu menyerang dengan tebasan. Bam! Seiring dengan tebasan Sander, pisau emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Kaisar Yongsheng langsung terdorong mundur ribuan meter. Bukan hanya itu, ruang di sekitar mulai retak. Melihat ini, Master Pedang Dunia di kejauhan tersenyum. Kaisar Yongsheng berhenti. Dia melihat tangan kanannya yang sudah retak, darah juga tampak mengalir. Adegan ini membuat para ahli di belakang Kaisar Yongsheng sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Yongsheng bisa terluka oleh seorang pemuda menguasai alam semesta. Hal ini tampak sangat diragukan. Banyak orang melihat Kaisar Yongsheng dan bertanya-tanya, apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya. Tak jauh dari sana, ekspresi Kaisar Yongsheng sangat muram. Dia menatap tajam ke arah Sander. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Kultivator pedang muda ini bisa menghancurkan domainnya. Bagaimana mungkin? Kaisar Yongsheng menatapnya dengan keterkejutan yang tak terhingga. Di sisi lain, Rosa juga terkejut melihat Sander. Dia tidak menyangka Sander bisa meningkat secepat ini. Rosa memandangnya dengan ekspresi rumit. Pria ini,
Tidak kekurangan bakat dan usaha, yang kurang hanya waktu. Seiring berjalannya waktu, dia pasti bisa mencapai ketinggian yang dicapai oleh pendahulunya. Di kejauhan, Sander perlahan memejamkan matanya. Dengan dua kekuatan garis keturunan mengerikan yang terus keluar, ruang di sekitar pun bergejolak. Kala itu, Kaisar Yongsheng mendadak berucap, "Kamu benar-benar membuatku terkejut." "Tapi, kamu pikir?" Sander tiba-tiba membuka matanya dan menyeringai. "Lakukan saja, tidak perlu banyak omong." Kemudian, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang dari tempatnya. Bersambung.